Komisi A DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan mitra organisasi pemerintah daerah Pemkab Madiun selama 2 hari pada hari Senin 18 Maret 2024 dan hari Selasa 19 Maret 2024. Rapat dengar pendapat itu menindaklanjuti laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun 2023 yang sebelumnya disampaikan pejabat Bupati Madiun Tantro Pahlawanto dalam sidang paripurna pekan lalu. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Haripur Yadi menyatakan RDP dengan OPD digelar untuk mengetahui capaian kinerja masing-masing OPD selama tahun 2023. Dari capaian kinerja itu akan diketahui seberapa besar target yang dicapai OPD sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun yang diatur dalam Perda RPJMD. Menurut Hari, pelaksanaan RDP menjadi agenda rutin setiap tahun terkait LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan. Dalam LKPJ itu tertulis capaian kinerja OPD yang berasal dari Perda RPJMD yang berisi tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun pada saat mencalonkan. Hari mengatakan visi dan misi dalam Perda RPJMD dijabarkan dalam bentuk indikator utama, sasaran, dan kinerja. Untuk itu, target dalam Perda RPJMD masing-masing satu OPD diberikan plafon anggaran selama 1 tahun anggaran, kemudian harus menyampaikan target indikatornya. Dengan demikian, dari LKPJ itu Komisi A DPRD Kabupaten Madiun akan mengecek target yang sudah ditetapkan dalam Perda RPJMD dan beberapa persentasenya keberhasilannya. Dari beberapa RDP dengan mitra OPD, Komisi A DPRD Kabupaten Madiun mendapati target yang tidak tercapai yaitu kurangnya sumber daya manusia seperti guru di sekolah. Pasalnya, seandainya ada penggantinya, itu pun tidak bisa mencukupi dari kekurangan guru yang ada di sekolah di Kabupaten Madiun. Masalah lainnya, bila terjadi penambahan ASN terlalu banyak di dalam pemerintah, maka berdampak pada belanja pegawai menjadi tinggi. Padahal ada anjuran belanja pegawai tidak boleh melebihi dari 30% dan kalau jumlahnya melebihi, maka pemerintah daerah tidak bisa membangun. Hari menambahkan secara keseluruhan dari RDP dengan seluruh OPD mitra Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, didapati beberapa dinas atau badan di Pemkab Madiun yang tidak mencapai target sesuai indikator di Perda RPJMD. Hanya saja angkanya tidak terlalu besar sehingga sudah mendekati 100%. Kegiatan RDP dalam rangka LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban. Jadi selama ini kita melaksanakan RDP kaitan dengan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan. Di LKPJ itu adalah sebuah kinerja yang berasal dari Perda RPJMD. Perda RPJMD itu breakdown dari visi misi Bupati pada saat awal mencalonkan itu. Nah, dari itu, dari visi misi di breakdown ke dalam beberapa indikator utama, kemudian indikator sasaran dan indikator kinerja. Jadi itu ditargetkan di dalam Perda RPJMD yang mana di dalam 1 tahun masing-masing OPD itu diberikan plafon anggaran kira-kira apa target indikatornya. Karena ada beberapa, salah satunya kayak urusan pilihan, nanti yang jadi urusan pilihan nanti OPD apa, kemudian pelayanan dasar kaitan dengan pelayanan, kemudian pelayanan dasar yang lain, itu anggarannya terukur. Sehingga setiap tahun ini ada kegiatan yang namanya LKPJ. LKPJ itu nanti kita cek target-target yang sudah ditetapkan di dalam Perda RPJMD itu berapa persentasenya. Nah, setelah itu setiap tahun ada LKPJ, tentunya yang menetapkan kan dalam bentuk Perda, dibahas antara eksekutif dan DPRD. Namun demikian di dalam perjalanan, misalnya pada saat itu kan pernah lagi COVID, akhirnya segala bentuk kegiatan kan terfokus di COVID. Anggaran untuk penanganan COVID otomatis ada perubahan pada RPJMD pada saat itu. Kemudian setelah waktu normal kita ulangi lagi kaitan LKPJ, tentunya ada beberapa hal kaitannya dengan yang sudah ditetapkan itu tidak tercapai. Salah satunya misalkan kayak ada kekurangan SDM,
akan ada banyak kekurangan guru, yang mana guru tidak pernah diganti. Seandainya ada penggantinya, itu juga tidak bisa mencukupi dari kekurangan. Masalahnya ya ada sebuah ketentuan, kalau PNS-nya banyak, ASN-nya banyak, nanti belanja pegawai menjadi tinggi. Padahal belanja pegawai itu ada semacam anjuran jangan sampai lebih dari 30%. Kalau lebih dari itu, pemerintah daerah itu nggak iso bangun. Yang tadi sudah dengan perpustakaan, kemudian dengan BPNPTSB, kemudian sudah dengan Pemdes, dan juga dengan BKD sudah ada beberapa tadi yang sudah dilaksanakan mulai kemarin, termasuk salah satunya dinas pendidikan. Ya kalau dibilang signifikan ya tidak, karena memang setiap tahun kan dilaksanakan. Namun demikian sampai dengan hari ini masih ada yang tidak tercapai, tapi nilainya tidak terlalu besar. Contohnya kayak indeks pendidikan itu tercapai 98, sekian persen. 98,97%, artinya mencapai 100% itu masih kurang 0,13. Jadi sudah kita berikan reward keberhasilan yang setiap tahun kita cek. Tapi ini ya kalau memang tidak tercapai 100%, paling tidak terlalu banyak, terlalu kecil persentasenya. Tidak pendidikan adalah indeks pendidikan, kayak indeks toleransi yang sudah ditetapkan divisi yang ke-1, 2, kalau tercapai indeks toleransi, nilai sakit, kemudian otoritas SPSB, termasuk juga salah satunya pembangunan, kan ada beberapa visi-misi yang kaitannya dengan jalan, jembatan yang menjadi tugas dari yang lain. Ada beberapa yang tidak tercapai, tapi jumlahnya tidak terlalu besar, artinya prosentasenya itu sudah mendekati 100%. M. Alwi, Trans TV mengabarkan.